Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Pelukan Kematian. Cerita ini ditulis oleh Wins. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Kisah ini diambil dari sebuah perjalanan, suatu penyusuran hutan, oleh sahabat kita, Ipen Al-Sikra. Terima kasih sudah mempercayakan kisahnya untuk saya tuliskan. Sepungruk, sebuah hutan yang terkenal sangat angker dan memiliki mitos tentang jaran sembrani atau kuda terbang. Untuk menguak suatu cerita penduduk setempat, kami berempat berniat untuk mencari fakta dari semua ini. Aku Al-Sikra, abangku Mas Pur, Kang Armani, dan Kang Sujanto atau abang sepupuku. Mitos itu menjadi salah satu ketertarikan untuk kami, terutama Mas Pur. Gagasan belusukan ini juga berawal dari pemikirannya. Apakah benar jika jaran sembrani itu ada ataukah hanya cerita semata? Pembicaraan berawal dari mereka bertiga. Aku yang saat itu sedang belajar. Mendengar percakapan yang menegangkan itu, mendengar nama Sepungruk saja sudah sangat bisa aku bayangkan jika tempat ini sangat wingit, menjadi sebuah istana lelembut. Hutan ini berada di utara desa, sebuah jalan tembusan ke desa lain yang harus melewati hutan dengan sebuah bukit kecil yang ditumbuhi pepohonan liar. Di bawahnya terdapat hamparan kebun cengkeh, juga sungai. Napaktilah saja kali ini, selain berhadapan dengan berbagai makhluk, tentu kita juga harus siap dengan apapun yang terjadi nanti. Ucapan itu terdengar dari Kang Sujanto. Mau berapa lama kita masuk? Jawab Mas Pur. Tidak bisa dibatasi waktu, bro. Kalau kita masuk, sudah jelas hanya nunggu dibalikan sama demit sana, ujar Kang Armani sambil tertawa. Ketiganya serius membahas penelusuran ini, dan hal seperti ini bukan kali pertamanya untuk mereka. Selain doyan nanjak beberapa gunung, Napaktilas juga menjadi suatu keseruan untuk mereka. Aku ikut ya, kataku sambil keluar dari kamar. Bro, sini duduk. Kang Armani mengajak gabung. Le, kamu masih belum cukup umur, seloro Mas Pur. Mendengarkan kata Mas Pur, aku hanya bisa terdiam, karena hal seperti ini juga masih sangat tabu buatku. Walaupun sering mengikuti perjalanan mereka, tapi kalau belusukan ke arah berbahaya, Masku selalu melarang. Gak apa-apa bro, pengenalan buat adikmu, kata Mas Armani. Kalau dia gak perlu dikenalkan, dari bayi juga sudah kenal yang namanya demit. Mas Pur menyela. Emang kamu siap Al? Tanya Mas Sujanto dengan mimik serius. Ayo, siaplah, jawabku semangat. Ketika laki-laki itu hanya memandangku mencari keyakinan dalam diri ini, anggukan Mas Pur menjadi pertanda diizinkannya aku bergabung. Dilanjut dengan pembahasan panjang lebar. Malam itu juga kami berempat mujadah memohon petunjuk, meminta keselamatan, juga mengharapkan jalan untuk tetap selamat sampai jalan pulang nanti. Semua perlengkapan sudah dipersiapkan mereka yang lebih tua. Aku hanya membawa diri, juga sebuah golok milik almarhum bapak. Menjabat tangan ibu untuk meminta restu. Setelah siang semua berkumpul, lalu beranjak dengan menenteng tas jumbo mereka. Berjalan meninggalkan desa, menapaki pematangan sawah, dan memasuki perkebunan cengkeh, juga perkebunan salak, menjadi rute awal kami. Jalan setapak yang gelap karena paparan sinar matahari, terhalang rerimbunan pohon, menjadi pengiring perjalanan kami.
Tanpa ragu sedikit pun, kami terus jauh masuk ke dalam. Samar-samar terlihat tanah yang menjulang tidak seberapa tinggi. Belukar juga pepohonan liar menghiasi. Tanah inilah yang dinamakan Spungkruk. Kelebatan terbangnya burung mengiringi perjalanan kami saat memasuki area ini. Kami berempat memilih jalur yang jarang dilewati manusia. Sesampai di atas, ada sebuah batu yang tengahnya berlubang, menampung di air. Ini salah satu batu bersejarah. Batu lumpang ini merupakan saksi bahwa dahulu tempat ini menjadi tempat pengungsian saat peperangan kerajaan Yogyakarta dengan kerajaan Penging terjadi. Namun sejarah ini jarang terungkap karena minimnya pengangkatan kisah cikal bakal babat alas di masa itu. Kita sudah sampai, kata Kang Sujanto dengan wajah lelah. Oke, waspada, amati langkah, banyak ular di area sini, imbuh Kang Armani. Lalu mereka meletakkan tas gunung. Disusul dengan kami yang berpencar untuk mencari petunjuk lain. Namun sore ini tiba-tiba gerimis turun dan berubah menjadi hujan deras. Padahal tenda belum siap didirikan. Akhirnya hanya daun keladi satu-satunya penangkal guyuran air langit. Tiba-tiba angin menyapa dengan sedikit kencang. Aroma semerbak wangi melati tercium. Suara keluar dari Mas Pur. Pertanda gaib sudah mulai hadir. Interaksi astral menyambut tanpa ragu saat kami tiba. Cekikikan khas wanita terdengar sangat jelas, menandakan sosok itu tidak berani mendekat. Itu, tuh, Kang Armani menunjuk. Sosok itu yang berdiri mengintip di sebalik rimbunan pohon kaliandra, seakan malu dengan menutup muka dengan rambut panjangnya yang awut-awutan. Kami mengabaikannya sampai tertawa itu terdengar untuk kedua kalinya. Saat kami memandang sekeliling kami, ternyata sosok itu kini tidak hanya satu, tapi ada beberapa, seakan mengepung tempat kami terduduk di guyuran hujan. Mantap ini, Mas Pur menyeletuk. Aura beratnya masih jauh bersembunyi, kata Kang Armani. Ditunggu saja, masuk maghrib sebentar lagi akan ada kejutan, ucap Kang Sujanto. Mereka bertiga seakan sudah siap dengan keadaan apapun. Aku yang hanya diam mengamati penampakan itu, menerawang bertanya dalam hati. Kenapa mesti semua diumpetin wajahnya? Akhirnya daripada menunggu hujan yang tidak tahu kapan redanya, akhirnya kami menyepakati untuk membuka tenda. Walau hanya satu tenda dibuka, dan pastinya akan sangat berjubel menampung kapasitas 4 manusia. Meski pencarian itu hanya menghasilkan kepuasan diri, tetapi terkadang tingginya hal halus lebih mulia, memberi petunjuk tentang makna kehidupan yang sebenarnya. Menjelang maghrib, kami memasuki gerbang. Hujan masih setia dengan lebatnya mengguyur bumi. Perang cahaya terlihat di atas langit yang mulai gelap. Aura mistis makin terasa mengental, melekati suasana sore itu. Benturan itu terasa panas menerpa tubuh. Padahal semua pakaian kami dalam kondisi basah kuyup. Dan tenda yang siap menampung kami berempat pun telah berdiri kokoh. Namun sayangnya, dalam cuaca begini, kami tidak ditemani udara hangat yang berasal dari perapian. Hanya pakaian kering menjadi solusi utama agar tidak mengikis kondisi tubuh. Buk, buk, buk. Sebuah tangan dengan jemari yang panjang menepuki tenda. Mulai nih, Mas Pur berkata. Siap-siap saja, sahut Kang Sujanto santai. Aku hanya diam saja, sementara Kang Armani santai merokok. Seolah kami semua tidak menggubris pertanda ini.
hingga kemudian terlihat bayangan berdiri pas di sisi tenda. Sosok yang seperti manusia, namun panjang tangannya menjuntai, berekor. Jelas jika makhluk ini jenis genderuwo. Suara beratnya terdengar, seakan tidak suka dengan keberadaan kami. Tangannya terus menggebuk-gebuk tenda sambil jalan memutar ke belakang. "Ke depan, jangan ke belakang," seru Mas Pur. Namun perkataan itu hanya membuat kami semua tertawa. Suasana menjadi terpecah karena di tumit kaki Kang Sujanto sudah menempel sebuah pacet atau lintah daun. Hilang sejenak keseruan dengan sosok yang tengah berdiri di belakang tenda. Kami kini sibuk ngurus melepaskan pacet yang menghisap darah itu. "Sini, sundut pakai rokok juga lepas," kata Kang Armani. "Weh, jangan, nanti kena kakiku," ucap Kang Sujanto spontan. Mendengar itu, kami malah hanya tertawa. Terlihat sangat konyol kelakuannya. Padahal yang namanya pacet sudah sangat sering didapati berkali-kali. Sama setan gak takut, sama pacet malah ciut. Kini Mas Pur yang berucap. Kesibukan mengurus pacet membuat kami tidak sadar bahwa ternyata hujan mereda. Gangguan lelembut juga sudah menghilang. Semua menjadi sangat sunyi. Terdengar bunyi burung hantu yang menyaut di atas pepohonan. Angin tenang pun mengembus perlahan, namun dinginnya alam sangat terasa menyelusup di tubuh ini. Tidak seberapa lama kami berempat keluar saat mendengar ringkikan kuda. "Suara itu, dengar," kataku. Kami pun berhamburan mencari sumber suara tadi. Menyorotkan senter ke semua arah, namun tak menemukan gerakan atau tanda adanya kuda itu. Tanpa terasa, pencarian ini pun akhirnya membuat kami terpencar. 4 orang terpisah sendiri-sendiri. Aku yang hanya mengikuti suara burung hantu terus masuk ke dalam. Sampai semua suara hilang. Riuh teriakan tanpa dapat aku dengar lagi. Semua hening. Sangat sunyi. Tiba-tiba, kelebatan bayangan hitam terlihat muncul, lalu menghilang di balik pepohonan. Saat itu aku mengira itu salah satu dari mereka bertiga. Namun, dengan menyusulnya dan beberapa kali berteriak memanggil, tanpa ada jawaban. Aku menyimpulkan bahwa jelas itu bukan manusia. Akhirnya, saat itu aku memutar badan, berbalik arah. Saat kuputarkan badanku, jelek. Aku terperanjak karena pas langsung berhadapan dengan sosok wanita menyeramkan, dengan tatapan mata yang tajam menyala. Dari mulut, lubang hidung, telinga, mengeluarkan cahaya warna merah. Dengan lidah menjulur sampai ke tanah. Sosok ini mengambang, berpakaian seperti kain warna merah, namun bercahaya. Tetapi semua sumber cahaya itu tidak menyilaukan mata. Terkejut kalau wanita ini terbang mendekat, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ruas jemari yang membengkok ke atas dengan kuku panjangnya. Kalau jemari manusia mencengkram, pasti akan membengkok ke dalam. Kalau sosok ini terbalik, lidahnya mulai bergerak naik, sangat panjang berwarna merah, bergerak seperti ular ke arahku. "Kunti jenis apa ini?" tanyaku dalam hati. Tanpa sadar sekelip mata saja, sosok itu sudah merangkul tubuhku dari belakang. Baunya sangat busuk, seperti bangkai tercium. Dari atas kepalaku, turun perlahan ke rambut panjangnya yang disusul lidah, lalu raut muka yang kini tepat berhadapan dengan wajah terbalik. Entah karena apa, secepat kilat wajah itu mundur, lalu melepaskan pelukannya dari tubuh ini. Saat aku berbalik,
Sosok itu sudah memanjat dengan cara kaki di atas, kepala di bawah, dengan tatapan mata yang terus fokus melihat ke arahku. Merayap terus naik sampai hilang entah kemana. Mencarinya dengan cahaya senter pun juga percuma, karena memang sudah benar-benar menghilang. Aku berusaha kembali ke tenda dengan melewati jalan tadi. Namun jalan ini rasanya tidak pernah sampai ke arah tenda. Suara ketiga orang itu juga tidak terdengar. Seharusnya walau sejauh ini cahaya senter mereka tetap akan terlihat jika memang masih berada di alam yang sama. Sudahlah ini nih, batinku menyeru sendiri. Akhirnya kuputuskan untuk terus menjejaki hutan yang kian melebat ini. Entah akan sejauh mana langkah ini membawa diri. "Le, mau kemana?" Sebuah suara memanggilku perlahan. Kuhentikan langkah kakiku, karena jelas tadi suara Mas Pur. Tapi entah di mana wujudnya. Aku mengamati di sisi kanan, juga kiri. Semua senyap, sepi, dan gelap. Sampai mataku melihat kembali penampakan sosok berbaju putih. Kuntilanak lagi, tetapi berbeda dengan wujud yang tadi. Rambutnya walau panjang, tapi terlihat pitak-pitak. Tumbuh tidak rata, wajahnya terlihat hancur, hingga rahang juga giginya terlihat. Mata sebelahnya utuh, satunya lagi gerowong. Ingin rasanya abaikan setan ini, tapi entah kenapa, rasa penasaranku tidak mau untuk beranjak. Malah semakin lekat mengamati. Terlihat kepalanya yang semakin patah dan miring ke kiri. Entah apa yang mau ditunjukkannya padaku, sampai sebuah batuk nenek-nenek terdengar. Terperanjat aku ketika melihat sosok nenek tua dengan rambut semua putih beruban. Badannya agak kurus, agak pendek. Dia mendongok menatapku. "Kaget ya?" ucapnya. "Setan apa lagi nih?" kataku. "Ngapain kesini?" kembali terdengar ucapnya. "Nyari dedemit, Mbah. Si Mbah ngapain di sini?" Aku balik bertanya. Ketawanya kembali terdengar, sehingga membuat bulu kuduku meremang tiba-tiba. Nenek tua itu hanya cekikan sambil menutup mulut dengan tangan keriputnya. Hampir semua kulitnya terlihat kering. Namun tatapannya teduh dengan bola mata yang hampir tidak terlihat. Tertutup kelopak matanya yang menggantung. "Kamu ngapain kesini?" Pertanyaan itu kembali terucap. "Cari demit, Mbah. Mbah ngapain di sini?" Jawaban juga pertanyaanku pun aku ulang sama. Hanya terus terdengar cekikikannya tanpa henti. Bukan bikin takut, tapi malah geli sendiri. Seperti ngobrol dengan orang tua yang mulai pikun atau tidak waras. Tanpa memperdulikannya kembali, aku lanjut berjalan, meninggalkan wanita tua yang berdiri memandangku dengan tertawa anehnya. Kakiku terus berjalan, yang ada kini semakin tidak tahu arah kemana tujuan. Berpencar tidak seberapa jauh, dan tanpa butuh waktu lama, kini aku sudah entah di mana, dengan kondisi kebingungan karena keadaan yang semakin gelap. Dan kubangan air berlumpur semakin membasahi sepatu, juga celana. "Balik lagi," ucap nenek tadi dengan tertawanya. "Ah elah, balik lagi ke sini," kataku. "Kamu ngapain ke sini?" Berulang kali pertanyaan itu diucapkan sosok wanita tua ini. "Hah? Mbah, aku kesasar," kataku dengan menghela nafas. "Lah, atas itu kan tendamu," kata nenek itu menunjuk. Langsung seketika terdengar suara yang berteriak memanggil namaku. Lampu senter aku arahkan ke atas. Kedipan lampu
balasan juga terlihat dari atas yang jaraknya hanya 1 tebing, tidak sampai 5 meter. Saat aku kembali menoleh ke arah nenek di depan tadi, sosok itu sudah tidak ada di tempatnya. "Oh alah Mbah, pakai acara godain cucunya segala," ucapku sambil beranjak pergi. Saat dibuat bingung seperti ini, diputar-putar oleh lembut. Pastikan jangan panik atau takut. Terkadang yang membuat itu akhirnya akan menunjukkan jalan pulang jika hati tetap tenang dan mengingat Tuhan yang selalu memberi pertolongan. Aku mengikuti arah cahaya senter yang berasal dari atas dengan penuh kelegaan. Sejauh ini aku sudah dibuat bingung oleh lelembut sepungkruk. Namun ternyata semua itu baru awal. Sekarang aku sudah berdiri bukan di tenda yang ditunjukkan nenek tadi, tapi di sebuah gubuk atau rumah yang reot hampir roboh dengan 2 buah obor di halaman rumah. Perlahan refleks aku melepaskan nafas. Kutarik nafas bukan sebagai tanda lega, tapi sebagai menghirup kembali kemistisan alam lain yang belum mencapai ujung. Krek, pintu kayu itu terbuka dan nenek itu keluar dengan memegang lampu senter sebagai pelitanya meraba gelap. "Mbah," teriakku, "kamu kenapa kemari?" Ucapnya selalu terdengar sama. "Si Mbah yang tunjuk saya ke sini," jawabku dengan agak jengkel. "Ya sudah, masuk saja. Di luar banyak demit," imbunya sambil tertawa cekikikan. Aku melangkah malas menuju pelataran rumahnya yang bertanah warna putih bagai batu padas. Merasa lucu aja menangkap omongannya. Bisa-bisanya Simbah bilang di luar banyak demit, sedangkan dia sendiri sejenis dengan makhluk itu, dedemit juga. Sesampai di depan pintu, aku masih berdiri, lalu menyaksikan sekeliling yang ternyata memang gelap, tidak ada rumah lain terlihat. Rumah ini menjadi satu-satunya rumah di alam ini. "Hah? Mau sampai mana ini?" batinku berbisik. "Ya sampai sini." Nenek di depanku tiba-tiba menjawab. Tanpa ditanya, tanpa dikeluarkan pertanyaan dalam hati, tapi dia jawab dengan cengengesan. Sosok ini terlihat normal, layaknya wanita tua selayaknya. Sekitaran wanita tua berumur 80 tahun jika aku terka. Tatapannya seperti wanita tua yang penuh semangat menjalani sisa kehidupannya. Setelah masuk, aku duduk di sebuah lantai tanah yang hanya beralaskan anyaman tikar. Nenek itu meletakkan pelita atau damar senter di salah satu dinding kayunya. Sebuah bumbung bambu dia ambil dan menuangkan di sebuah bambu yang jauh lebih kecil. "Minum dulu," suruhnya sambil menyodorkan gelas bambu itu. "Makasih Mbah," jawabku menyambut pemberiannya. "Nginep saja sini. Itu nanti tidur sama Joko, cucuku di dalam," imbu si nenek. "Iya Nek," ucapku kembali. Ternyata nenek ini hidup dengan cucunya yang bernama Joko. Aku hanya bisa mengikuti maunya, karena sejauh ini masuk ke dimensi astral, bisa ku hanya mengikuti alurnya saja. Lalu kemana mereka bertiga, Mas Pur, Kang Armani, Kang Sujanto? Apa mereka masih sibuk di luar sana mencari aku? Aku hanya mengesampaikan pikiran awam ini agar terlihat tidak gusar, membuang rasa was-was agar lelembut tidak mudah memperdaya hati. Tidak lama dari dalam keluar bocah yang hanya mengenakan celana sebatas lutut berwarna kuning. Usianya sekitar 8 atau 9 tahunan.
belum memasuki masa balik. Nah, ini cucuku Joko. Nanti tidur sama dia saja, kata nenek ini, namun tanpa dibumbui tertawanya. Dengan mengangguk, lalu memandang bocah yang berambut awut-awutan sebau itu. Mulut kecilnya menguap, layaknya bocah yang baru bangun tidur. "Sopo mbah?" tanya Joko. "Tamu nang, lungguh kene," ujar si nenek yang disusul bocah itu duduk di antara kami. Setelah bocah itu ikut duduk, rasa kantuk tiba-tiba datang, seperti kena sirup. "Ajak tamunya istirahat nang," nenek itu berkata. Tanpa ada jawaban, bocah itu bangkit dari duduknya. Aku langsung mengikutinya masuk dalam kamar. Di atas dipan bambu, aku merebahkan badan di samping bocah kecil ini. Tidak beberapa lama, aku pun langsung tertidur. Di tengah-tengah lelapnya tidurku, sayup-sayup terdengar dengkuran yang sangat keras. Masa bocah kecil di belakangku yang mendengkur, atau suara si nenek tadi? Pelan membuka mata, mempertajam pendengaran. Dengkuran itu jelas dari belakangku. Yang bikin heran, bocah sekecil Joko bisa begitu keras suaranya. Menoleh ke belakang, tapi pandanganku belum sampai. Tiba-tiba tangan hitam memelukku. Ini bukan tangan biasa. Ini seperti tangan atau kaki hewan macan kumbang, khas dengan cakarnya yang belum keluar. Astagfirullah, aku tidur sama macan kumbang. Batinku mulai beristighfar. Saat resah memikirkan itu, dengan degupan jantung yang memburu, cekikikan si nenek terdengar di depanku. Tepat sosok itu berdiri. Entah dari kapan nenek ini berada di sini. Gak nyenyak ya tidurnya, wanita tua itu berkata. "Oh mbah," jawabku singkat. Lalu menyingkirkan tangan berbulu hitam itu, bangkit dan terduduk. Saat aku menoleh ke arah Joko, ya sama persis seperti dugaanku, seekor macan kumbang tengah tertidur seranjang denganku. Aku mengikuti nenek itu yang berjalan keluar kamar, kembali duduk di tikar yang pertama kali aku masuk ke rumah ini. Lalu nenek itu berbicara. "Joko aku ambil dari tangan Wewe Gombel. Bocah malang itu tersesat di alam ini setelah disusui Wewe. Jasadnya ditemukan warga di Bukit Sepungkruk. Sudah tinggal tulang, namun jiwanya tetap nyangkut di sini," kata nenek itu bercerita. "Terus mbah," seruku, 40 tahun sudah dia di sini, dengan bentuk sama persis seperti saat kolong Wewe itu menyesatkannya. Imbu si nenek. "Terus mbah," kataku lagi penasaran. Aku asuh dia seperti cucuku sendiri, sampai dia mendapat mustika macan ireng yang aku berikan. Dia jadi bisa mengubah wujud sebagai macan kumbang saat ingin kembali ke alam kasunyata atau dunia fana, kata nenek itu menjelaskannya. "Terus mbah," aku yang semakin penasaran, terus ingin mendengarnya. "Terus diminum airnya," nenek itu menjawab dengan kekehnya. Jadi Joko adalah anak yang diculik oleh Kolong Wewe, atau yang dikenal dengan nama Wewe Gombel, sekitar 40 tahun yang lalu. Jadi kalau dia hidup di dunia nyata, usianya sekarang hampir 50 tahun. Terus sekarang, kalau dia menampaki alam fana, tidak sebagai wujud Joko, tetapi sebagai wujud macan kumbang. Jadi yang dilihat orang adanya macan kumbang, di Sepungkruk itu wujud Joko yang terlihat. Aku meneguk air dari gelas bambu yang masih berada di atas tikar ini. Airnya segar
dingin, seperti air kendi pada umumnya. Lalu kembali bertanya. "Terus nama Simba siapa?" tanyaku. "Warga sini memanggilku Mbah Sareh, Nang," jawab sosok nenek ini. Aku hanya diam, menelaah sebuah kata Sareh yang berarti kesabaran. Nenek yang sabar. Pantas dia ramah, baik, juga tenang, ditambah sikap bercandanya. Sejatinya makhluk halus yang berilmu itu menunjukkan jati dirinya untuk makna kehidupan yang sesungguhnya, tidak menakuti manusia seperti astral tanpa ilmu. Menyimak cerita Mbah Sareh tersirat makna kasih sayang yang hakiki, meskipun sosok Joko bukan siapa-siapa, hanya karena jiwanya terombang-ambing di belantara alam astral. Sosok nenek tua ini dengan welas asih mengasuhnya sampai detik ini, bahkan sudah dianggap sebagai cucunya sendiri. "Nang, Cak Bagus, hiduplah dengan hati tulus dan selalu berbuat baik pada sesama. Keselamatan itu akan kita peroleh jika kita mampu jadi penolong terhadap yang lain. Karena itulah tujuan kehidupan yang hakiki." Mbah Sareh memberikan wejangannya. "Tapi kan kita memiliki agama yang bakal menolong diri kita kelak, Mbah," argumenku keluar. "Agama itu sarana, Nang. Agama itu komunikasi antara diri dan penciptamu, Cak Bagus. Kalau beragama sudah pasti mengasihi sesama. Kuatnya agama dan iman itu karena kasih sayang. Sholatmu tak akan pernah terhitung amalnya jika belum menemukan kepedulian sesama. Makanya agamamu mengajarkan untuk berjamaah, saling mengenal, bersalaman, menopang satu sama lain, menjadi ibadah yang sempurna. Itulah wujud kasih sayang," imbuhnya. "Jadi kalau beragama tapi tanpa kepedulian itu salah, Mbah?" tanyaku kini. "Ya jelas salah. Agama mana yang tidak mengajarkan menjunjung tepus lirole?" serunya sambil cekikikan. Aku merefleksi diriku sendiri memaknai ucapannya. Ternyata aku menyadari bahwa diri ini masih jauh dalam pemahaman akan keyakinan yang selama ini dipelajari, yaitu tepus liro. Kepedulian terhadap semua makhluk, menghormati perbedaan, saling membantu, mempererat tali silaturahmi, dan semua unsur yang bersumber dari kasih sayang. Aku baru sadar, ternyata jagat ini luas dengan segala isinya. Tidak hanya manusia yang memiliki pemahaman tinggi. Makhluk halus jika memang pas ditemukan, akan jauh lebih paham sumber inti keselamatan sejati. "Tidurlah, Nang, besok Joko akan mengajakmu jalan-jalan," kata Mbah Sareh menutup pembicaraan kami. Orang tua itu bangkit perlahan, berjalan memasuki kamarnya. Hanya aku yang masih terduduk dengan bingung. Mau masuk ke dalam, tidur dengan seekor macan kumbang yang rasanya serem banget. Tak ada pilihan, akhirnya aku rebahkan badan di atas tikar lusuh ini sampai tertidur. Merdunya kokokan ayam hutan mulai terdengar seiring cahaya berwarna keemasan sang surya yang bangun dari peraduannya memulai tugasnya merengkuh bumi. Perlahan warna redupnya mulai masuk menyusup celah-celah pagar dinding yang terbuat dari anyaman bambu tua ini. Aku membuka mataku dan ternyata memang masih berada di dalam alam lain. Di sini hari juga bisa berganti juga. Batinku berucap, "Apa hanya aku sendiri yang sudah bangun ya?" tanyaku pada diriku sendiri. Sedikit pun belum terdengar suara Mbah Sareh, juga Joko. Namun damar sudah mati
pintu juga sudah terbuka. Yang lebih aneh lagi, semua terlihat berbeda dengan tadi malam. Hamparan sawah luas menghijau. Beberapa rumah penduduk juga terlihat. Namun tidak terlihat satu orang pun ketika mata ini terus mencari. "Kang, sudah bangun?" Suara Joko dari belakang. "Udah Jok, kamu baru bangun," ucapku. "Oh, jangan panggil Jok toh Kang. Joko gitu biar lengkap," imbu bocah ini. Aku tertawa mendengar ucapannya. Aku menganggapnya bocah seusianya yang sedang lucu-lucunya. Polos pola pikirnya, sama seperti anak pada umumnya. Hanya saja perbedaan kalau bocah ini, jika benar-benar diamati, pupil matanya tidak selayaknya manusia, tapi cenderung seperti mata harimau, yang bisa membesar, juga mengecil dengan sendirinya. Pagi itu, entah di mana keberadaan si nenek tua juga belum terlihat. Sampai Joko mengajakku untuk turun ke sawah. Di sana juga ada sungai kecil dengan pancuran bambu yang biasa dibuat orang untuk mandi. Seperti di desa-desa di alam nyata. Batu kali berwarna hitam menjadi pijakan kaki di bawah air yang mengalir dari bumbung bambu. Aku hanya melihat bocah itu mandi dengan ketawa cekikikan karena merasakan air mengguyur tubuhnya. "Ayo mandi," ajak Joko. "Iya, entar gantian," jawabku. Tidak lama setelah bocah itu selesai, baru aku turun menuju pancuran itu, mencuci muka. Saat menyiram muka, terasa dingin banget air itu. Pelan menurunkan kedua telapak tanganku, lalu membuka mata. Kembali semua berubah gelap gulita, seperti malam hari. Semua dikelilingi pohon-pohon besar, seperti di dalam hutan. "Astagfirullah," ucapku lirih. Mataku memandang semua sisi. Serangga malam pun terdengar. Pancuran di depanku juga sudah tidak ada, hanya belukar yang tumbuh di situ. "Joko, Joko," teriakku memanggil bocah itu. Beberapa kali memanggil juga percuma, karena tidak ada sautan dari dia. Hanya saja, tidak beberapa lama, dari atas tiba-tiba sudah berdiri Kang Sujanto sambil menyorotkan senter ke arahku. "Naik," katanya. "Iya Kang," teriakku dari bawah. Aku terus merayap naik tebing terjal ini, bergelantungan antara akar belukar. Padahal awalnya turun, tadi jalannya bagus banget. Sekarang anak tangga tanah yang aku lewati, naiknya susah payah, memanjat tebing yang lumayan curam. Cahaya senter terus diarahkan Kang Sujanto, seperti menuntun mencari jalur untuk naik. Aku menghela nafas lega sesampai di atas, meski lumayan menguras tenaga, juga bikin nafas ngos-ngosan karena capek. Namun kali ini, ekspresi dari laki-laki ini terlihat lain. Tatapannya seperti orang yang tidak suka melihatku. Aku bertanya-tanya sendiri, mengapa Kang Sujanto terlihat berbeda dari biasanya? Nada suaranya juga berbeda, lebih terdengar berteriak. Aku cuek saja akan hal ini. Sama dia juga aku tidak ada masalah selama ini. Entah yang buat dia tidak menyukaiku karena apa, juga tidak tahu. "Ayo jalan," ajaknya. Aku hanya mengikuti langkahnya, terus naik ke atas, melewati lebatnya hutan. Saat angin berhembus, dari atas selalu tercium bau bangkai. Berasal dari mana juga tidak tahu, tapi lama-kelamaan aroma itu lumayan tajam tercium dari tubuh Kang Sujanto. Aku tetap hanya diam tanpa bertanya.
sadar kalau yang di depanku ini bukan manusia. Tetap tenang ikuti langkahnya. Dengan hati yang terus melantunkan doa, tiba-tiba terdengar suara Paro menegurku. "Hentikan doa-doamu itu." Nadanya terdengar berat, tidak suka. "Kenapa?" "Terganggu sama asma Allah," kataku. Lalu sosok di depanku berhenti dan berbalik menatapku tajam dengan muka marahnya. Matanya melebar berwarna hitam dan menyeringai, memperlihatkan taringnya. "Diam, hentikan doa itu." Kembali ucapnya terdengar, sedikit berteriak, dengan urat-uratnya yang bermunculan di wajahnya. "Mau dengar doaku secara langsung?" ucapku, sambil berbalik menatapnya tajam. Tetapi justru sosok itu tidak menghiraukanku, malah mendengus, berbalik dan melanjutkan kembali langkahnya. Aku masih mengikuti langkahnya yang entah mau membawa aku. Entahlah, aku juga tidak tahu. Kelebatan-kelebatan bayangan kini sudah asik menampakkan diri. Suara geraman berbagai astral mulai terdengar. Serasa naik darah ini dari ujung kaki sampai kepala. Semua tubuh mulai panas, merinding. Hanya saja, aku harus tetap tenang, mengatur nafas, dan selalu berdoa dalam hati, meminta keselamatan. Sosok yang terus mengikuti dari samping kiri membuat aku merasa lumayan merinding. Hanya sesekali terlihat matanya yang menyala warna kuning, terus mengikutiku dari balik kegelapan. Makhluk apa ini? Batinku berkecamuk bertanya pada diri sendiri, antara penasaran dan berdoa. Terkadang aku merasakan suatu energi yang membenturku, serasa panas, menyesakkan, sementara wujudnya belum terlihat. Mereka ada di mana-mana, bahkan saat ini ada di sebelah kiriku. Suara paronan berat itu terdengar tiada henti dari sosok yang berjalan di depanku. Ia terus berjalan menyusuri lebatnya hutan malam ini. Dengan perasaan yang campur aduk tidak karuan, aku tetap saja mengikuti langkahnya, menunggu waktu sampai dikembalikan ke alam nyata kembali. Sesampainya di atas, terlihat hamparan tanah yang lumayan luas, seperti lapangan. Tanahnya datar dan rata. Lalu di mana rumah Mbak Sareh yang seharusnya berada di sini? Pertanyaan itu muncul jika mengikuti pikiran dan nalar manusia sepertiku. Dari kejauhan, terlihat ada beberapa sosok sudah menunggu di sana, berdiri dengan api yang mengapung di tengah hadapan siluman-siluman itu. "Apa ini?" tanyaku. Hanya geraman yang terdengar oleh sosok yang mirip Kang Sujanto ini. Kami berjalan mendekati mereka. Setelah mendekat, kami tepat berhadapan dengan 5 sosok wanita berwajah mengerikan itu. Hanya berbatas oleh api yang terbang tidak seberapa tinggi. Tiba-tiba langkah dedemit di depanku berhenti sambil menunduk. Aku yang mengikuti dia tegak berdiri juga menyaksikan semua ini. Hingga banaspati yang berkobar itu semakin menyala. Tidak terasa panas, cuma biasnya menyilaukan mata. Wewe dengan muka menjijikan, bertubuh besar. Pakaiannya hanya menutup aurat yang menggantung sangat besar, juga panjang. Kulitnya burik dengan bulu-bulu yang sangat banyak. Perlahan sosok itu terbang mendekat. Matanya tertuju ke arah mataku. Cara mengelabui makhluk berjenis kolong wewe ini, jika berhadapan langsung, kita wajib pura-pura tidak melihatnya. Mau sebagaimanapun dia menempelkan wajahnya
Meski mata saling tersentuh, yang harus aku lakukan hanya terus berpura-pura tidak melihat sosok ini. Jika dia melihat atau merasakan ketakutan kita, hal ini yang akan membuat bahaya. Akal sehat manusia akan tersirap. Setelah manusia disusuinya, maka kewarasan itu akan hilang. Jika dikembalikan ke alam fana pun, maka seperti orang tidak waras lagi. Dan kini tepat kami saling berhadapan. Jarak mukaku dengan mukanya tidak sampai sejengkal. Jemari dengan ruas dan kuku yang panjang perlahan menyapu wajah ini. Dicekik leherku dan bola mata hitamnya menelisik ke dalam mataku. Baunya sangat amis juga busuk. Hampir muntah aku dibuatnya. Hembusan hawanya terasa panas saat mulutnya terbuka, memperlihatkan taring juga gigi hitam yang tidak rata. Kemudian setan wewe ini mencari tahu ke dalam mata. Namun aku hanya terus berpura-pura tidak melihat, dengan menggerakkan mataku memandang ke semua arah. Degupan jantungku mulai tidak karuan ketika pekikan suara tawanya terdengar. Allahu Akbar, ucapku lirih sampai terangkat tubuh ini beberapa jengkal dari tanah dengan muka yang saling berhadapan. Kulit yang penuh benjolan bisul itu mulai melelehkan nanah yang kental dengan darah hitam. Ulat-ulat bermunculan. Namun aku tetap tenang, meski kini rasa geli menyiram wajah ketika ratusan ulat berwarna hitam itu menjalar ke leher juga wajah ini. Tanpa terasa, kaki ini sudah menginjak tanah kembali, dan banas pati itu mulai terbang mengintariku. Disusul dengan semua sosok wewe itu sudah mulai mencengkram seluruh badanku. 5 wajah yang bertumpuk-tumpuk itu menatapku, makin terlihat gak jelas dan menakutkan. Ya Allah, jika ini ajalku, kenapa di sini? Batinku mulai goyah akan rasa takut. Semua tangan-tangan itu menjalar ke sana kemari, sampai terasa semua ulat-ulat itu kini bergerak di semua tubuh, dari ujung kaki sampai kepala. 5 sosok itu membuka mulut sangat lebar bersamaan, seakan-akan menelanku. Lidah hitamnya bergerak dengan memunculkan nanah busuk dari pangkal-pangkalnya. Jangan sampai muntah atau aku mati, gumamku sambil menahan rasa mual yang luar biasa melandaku. Ucapku aku gantikan dengan membaca ayat kursi terus-menerus tiada henti. Setelah lantunan ayat kursi kubacakan, tiba-tiba seperti meluruh. Semua ulat yang mengerubuti seluruh tubuhku berjatuhan. Tangan-tangan itu perlahan mulai terlepas. Lalu kelima sosok wewe gombel mundur. Teriakan mereka kembali terdengar. Lalu 5 sosok itu menjadi satu, berubah dengan tubuh yang jauh lebih besar, dengan rupa yang sangat menyeramkan. Tatapannya tajam, penuh amarah. Tidak lama ringkikan kuda terdengar, membuat redupnya api yang terbang di atasku. Sosok yang menyerupai Kang Sujanto juga berubah menjadi genderuwo dengan taring besarnya. Entah karena apa, yang jelas suara kuda itu membawa aura gaib yang sangat luar biasa, hingga semua lelembut itu terlihat mundur, juga kebingungan. Namun aku mencari wujud dari sumber suara itu, juga sama sekali tidak terlihat. Dari sibakan semak terlihat sepasang mata menyala itu bergerak ke arahku. Macan kumbang sebesar anak sapi menggeram. Seperti lemah lutut ini mau jatuh rasanya, sangat lemas, hilang semua daya kekuatan diri. Ya Allah, akan matikah aku kali ini?
bagai dikelilingi maut, berpeluk kematian. Lirih ucapku dalam gemetar yang tidak tertahan lagi. Dalam kondisi apapun, jangan meluruhkan iman, jangan tanggalkan keyakinan. Percayalah, Tuhan ada dalam kondisi apapun. Derap langkah kaki kuda juga ringkikannya terdengar. Aku yang masih bergetar berdiri bersama sosok yang merasakan kegusaran itu. Macan kumbang menggeram keras, membuat aku tidak lagi sanggup berdiri. Tersimpu di atas tanah dengan lemah. Pasrah kini, hanya tetap terus melafazkan nama ilahi tanpa pernah terhenti. Namun macan hitam itu berdiri di sebelah kiriku, menatap tajam ke arah Wewe Gombel yang berada di depan sana. Salah dugaanku, macan kumbang ini datang untuk menolong. Tidak beberapa lama, sosok ini berubah menjadi bocah yang aku kenal. Joko dengan tatapan marahnya. "Joko," ucapku dalam lemah. Bocah itu hanya menatapku dengan mata berwarna kuning menyala. Tersenyum memperlihatkan taring runcingnya. Sosok genderuwo besar yang menuntunku sampai di sini terlihat ingin menunjukkan murkanya dengan melantangkan sebuah peringatan. "Siung Kumbang, tidak perlu ikut campur." Suara besarnya terdengar mengerikan. Tanpa ada kata jawaban, Joko selangkah lebih maju, seakan menandakan kalau dirinya siap bertempur, melindungi diriku. Ia datang tidak hanya menjadi penolong, juga pelindung, atau mungkin juga ada sebuah kesumat yang ingin sosok ini selesaikan. Yang bikin anehnya, ternyata sosok Wewe yang menyeramkan dan terlihat garang dengan menyatunya 5 sosok tadi justru diam dengan tanpa memperlihatkan reaksi keberaniannya. Apa Wewe ini yang menculik Joko dari alam nyata? Tanyaku dalam hati. Bocah itu lalu merunduk, jongkok, berubah kembali menjadi macan hitam di depanku. Entah karena apa, setiap melihat wujud macan kumbang, badanku selalu gemetar, persendian lemas. Mungkin takut atau energinya yang sangat kuat membentur diri ini. Tangan keriput tua memegang bahu sebelah kanan. Kuangkat wajah ini menyaksikan Basare sudah berdiri. Entah sejak kapan kemunculan nenek tua ini, juga tanpa aku sadari. Hanya ucapan syukur terucap, masih ada mereka untuk aku di sini dengan kondisi seperti ini. "Bangun, tidak selayaknya kamu takut dengan dedemit seperti itu," ucap Mbak Sare yang membantuku berdiri. "Mbah, ini di mana? Kenapa dengan saya?" tanyaku. "Tidak ada waktu menjelaskan di saat seperti ini. Ini pegang, lawan mereka," katanya sambil memberikan ranting kayu bercabang. Saat ranting ada di tanganku, sekedip mata ini memandang telah berubah menjadi tombak dengan trisula sebagai mata tombaknya. Sekilas cahaya putih juga terlihat menyelimuti tombak ini. Belum usai terpana dengan kejadian ini, kembali terdengar suara berat, lelembut hitam itu. "Saat ini, aku biarkan manusia ini hidup, Nyisare. Saat ini, aku biarkan mereka hidup," ucapnya, lalu menghilang. Disusul Wewe itu yang juga melesat hilang. Terakhir, Banaspati juga terbang ke atas langit, lalu hilang. "Kecoak busuk, setan penakut," Basare berucap. Dengan hilangnya ketiga sosok itu, hilang juga tombak di tanganku, berubah kembali menjadi ranting kayu biasa. Kebulan asap juga merubah Joko
menjadi wujud bocah kecil kembali. Hanya menyisakan tanya yang belum dijawab oleh nenek tua ini. "Pejamkan matamu, Nang," Mbak Sare menyuruh. Aku hanya mengikuti apa yang disuruhnya, memejamkan mata dan menunggu kata yang diucapkannya kembali. Tidak seberapa lama terdengar ucapannya untuk membuka mata. Hamparan tanah luas tadi sudah berubah menjadi gubuk si nenek. Saat aku membuka mata, kami berdua tanpa ada Joko berjalan di halaman rumahnya menuju masuk rumah. Secepat ini perubahan terjadi tanpa dirasa tubuhku. Di tangan kananku juga tidak memegang ranting tadi. Kemana itu semua? Dan apa maksud semua ini? Aku tidak pernah tahu. Hanya melihat wanita tua membuka pintu rumah, menyuruhku masuk. Setelah masuk, keadaan rumahnya sama persis, mirip ketika datang pertama ke sini. Mbak Sare menyuruhku duduk di tikar itu, memberikan minum dari bumbung bambu. "Joko mana, Mbah?" tanyaku. "Joko ya keluyuran," jawabnya. "Mbah, saya mau pulang," aku berucap. "Kenapa? Gak betah di sini?" tanyanya dengan tertawa. "Dunia saya tidak di sini, Mbah. Dan di sini saya rasa tidak sanggup menyaksikan semuanya," kataku. "Tujuan kamu ke sini kan mau lihat Jaran Sembrani. Memangnya sudah kamu lihat?" Mbak Sare bertanya. Aku hanya menggelengkan kepala, mau menjawab juga tidak tahu apa yang mesti jadi jawabanku. Hanya ada rasa sedih tiba-tiba dalam hati ini. Serasa ada kalimat yang terucap secara gaib. Namun tidak teringat lagi kalimat itu karena hanya membawaku dalam sebuah tangis. Tidak salah, manusia kadang ingin melihat yang tidak terlihat, ingin tahu yang tidak perlu diketahui. Nenek itu memberi nasihat dengan tangannya mengelus punggungku, meredakan kesedihan. Mendengarnya, langsung terbayang wajah ibuku yang selalu menuturkan bahasa kasih. Wajah terlihat jelas dalam pikiran ini. "Assalamualaikum," sebuah salam dari luar gubuk terdengar. "Waalaikumsalam," Mbak Sare menjawabnya. Di sini aku juga terkejut. Ternyata nenek tua ini paham salam manusia. Sebuah ucapan bagi kaumku. Menelisik batin ini, Mbak Sare hanya tertawa cekikikan sambil bangkit, membuka pintu rumahnya, menyuruh tamu itu masuk. Mas Purwanto kini yang datang kemari. Aku ingin mempercayainya, tapi rasanya susah. Jangan-jangan ini dedemit, sama kayak wujud Kang Sujanto tadi. "Udah waktunya pulang, Le," Mas Pur berkata. "Mau pulang?" tanya Mbak Sare. Mendengar perkataan mereka berdua malah menimbulkan sebuah kebingungan. Ini apa lagi? Sangat tidak bisa nalarku menyimpulkan semuanya. Ikut Mas Pur, bisa nanti kejadian mengerikan itu terulang. Tinggal di sini juga bukan tempatku. Mendengar pernyataan nenek ini juga memunculkan keraguan dalam hati. Keduanya hanya diam, menunggu jawabanku. Aku hanya masih bingung untuk memberi keputusan, dan sadar di alam ini juga keputusan itu menjadi jalan penentu untuk diri sendiri. Keselamatan tidak bisa dijadikan hadiah utama dari siapapun. Peranan mereka memiliki batasan tanpa bisa merubah keinginanku sendiri. Mau bagaimana, seperti apa, tinggal atau pulang, semua tergantung diriku. Aku lalu bangkit dari dudukku,
berdiri mengikuti kedua sosok yang berdiri dengan diam ini, mempertajam indraku, mencari jawaban siapa yang datang ini. Aku hanya mengeluarkan tangan untuk berjabat dengan laki-laki yang mau menjemputku. Dia juga menyambut jabatan tanganku tanpa mengeluarkan aura ganjilnya, makhluk astral. "Pulang," jawabku. "Silahkan pulang, bawa adikmu pulang, Nang. Namun jalan pulang itu masih jauh. Kalian berdua carilah. Aku di samping kalian sampai keluar dari tempat ini." Terdengar kata Mbak Sare yang serius, tanpa bumbuhan tawa seperti biasanya. Mendapat izin, kami berdua meninggalkan gubuk milik nenek Riang itu, kembali menyusuri gelap. Tentu di sini aku masih belum yakin dengan sosok yang menyerupai Mas Pur. Kembali persis, aku hanya berjalan di belakangnya. Tadi Kang Sujanto, sekarang Mas Pur. Apa kedepannya Kang Armani? Hanya karena mencari misteri jaran sembrani di Sepungkruk, malah jadi aku yang terjebak ke dalam alam lelembut. Namun alam kini tidak hanya kelam dengan gelapnya, tapi juga ditambah kabut yang tiba-tiba menyelimuti semua sisi. Semakin gelap dan kembali terasa benturan hawa para jin mulai bermunculan. Tidak ada habisnya. Andalkan indera untuk mencari perbedaan. Wujud lelembut pasti ada perbedaan dengan manusia yang diserupainya. Selain mata untuk mencari, hidung untuk mencium bau yang keluar dari makhluk itu. Gunakan juga indera perasaan untuk mengukur aura yang dipancarkannya. Ingat, indera pendengaran harus jeli, karena di alam ini semua bisikan menyesatkan selalu terdengar. Perjalanan malam terasa begitu panjang, seakan waktu lambat berganti. Kami masih dengan penyusuran ganjil, mencari di mana jalan untuk pulang, mencari kehidupan yang selayaknya, meninggalkan alam kelam. Langkah ini terus bergerak, meninggalkan gubuk nenek tua itu, mengikuti Mas Pur. Entah sosok ini benar dia atau bukan. Rasa pusing menghampiri, kepala terasa berat ketika tercium bau wangi pekat menusuk. Badan pun serasa berat, semakin aku rasakan mencium dalam-dalam wangi bunga ini. Tengkuk juga kepala serasa penuh tekanan hawa lain. "Jangan dicium baunya, ini sirup dari makhluk di depan sana," kata Mas Pur. Aku yang mendapat kode itu langsung menaikkan kaos untuk menutupi hidung. Tidak seberapa lama setelah tidak tercium wewangian itu, ternyata memang benar, pusing mereda. Badan juga serasa ringan kembali. Jenis lelembut apa lagi di depan sana yang sudah menunggu kami berdua? "Kamu gak apa-apa?" tanya Mas Pur. "Gak apa-apa, lanjut saja Mas," jawabku yang terus mengikutinya. Pohon-pohon besar kini mulai jarang terlihat, digantikan dengan ilalang, juga rumput liar setinggi manusia dewasa. Suara sungai terdengar deras, air mengalir di bawah tebing, dengan sisi jurang yang sangat dalam dan gelap. Angin berhembus dari pusaran bawah sana, mengantarkan bisikan mengerikan. "Dia bukan manusia, dorong ke jurang, dorong ke jurang." Bisikan gaib itu berulang kali terdengar, menyuruhku mendorong sosok yang ada di depanku. Aku hanya menarik nafas, mencoba mengabaikan bisikan-bisikan itu. Namun semakin terabaikan, suara riuh semakin banyak terdengar. Semua menyuruhku untuk membunuh laki-laki yang berjalan di depan ini. Semakin bising dan semakin banyak ucapan kematian. Ya Allah,
Aku berteriak sekuat-kuatnya sambil menutup kedua telingaku. Walaupun sudah menutup telinga dengan telapak tangan, suara kematian itu terus bersautan terdengar. Mati, mati, mati. Kata itu sangat banyak diucapkan. Terdengar sampai aku tersimpu dalam tanah. Meneriakkan juga memanggil asma Tuhan. Ya Allah, aku tidak sanggup, pulangkan aku. Masih dengan teriakku. Istighfar, kendalikan emosimu. Mazmur menyuruhku. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hanya lafaz itu terus aku ucapkan dalam batin ini, memohon ampun, meminta pertolongan kepada Zat pemberi kehidupan. Hingga semua suasana mengerikan itu perlahan menghilang tanpa terdengar lagi. Aku dibantu Mazmur berdiri dari simpuhku. Dia mengajak kembali berjalan, berusaha terus mencari di mana letak gerbang keluar dari alam mengerikan ini. Meski dalam kondisi yang semakin lemah, rasa sangat muak juga marah. Rasa yang bersumber dari tempat ini memunculkan emosi yang tidak terbendung. Jangan berhenti istighfar, imbuhnya. Jalan di depan semakin menyempit, semakin curam jurang di sisi kiri. Di kanan masih tebing dengan semak belukarnya. Semak yang terlihat tersibak menandakan ada makhluk yang mengikuti. Entah berwujud apa, mata ini juga tidak dapat memastikan. Terhalang gelap. Roak gagak terdengar di atas langit. Masih pertanda suara kematian, batinku berucap menggantikan lafaz doa. Jauh sudah kami berjalan seakan tiada ujung, hingga sampai pada sebuah pohon tanpa daun berdiri tegak, dengan purnama yang begitu besar terlihat, bersinar warna merah. 4 sosok laki-laki seperti memanggul tandu yang beratap segitiga terlihat dari kejauhan. Apa itu? Tanyaku. Hati-hati saja, wanita dalam tandu itu perlu diwaspadai, jawab Mazmur. Dari mana dia tahu ada sosok wanita di dalam sana? Sementara jarak kami masih terlalu jauh untuk menyaksikan itu. Jangankan wanita di dalam tandu, wajah keempat pemikul itu saja belum terlihat sama sekali. Kembali wangi bunga itu tercium, namun tidak setajam tadi, dan tidak memiliki pengaruh apa-apa di diri ini. Hanya udara serasa segar terhirup, menghilangkan pengapnya bau alam yang berselimut aura magis tadi. Setibanya berhadapan dengan mereka, diturunkan tandu itu, disibaknya selambu yang menutup, lalu keluar wanita berparas cantik, dengan tatapan matanya yang tajam, kemben sedada, berjarik batik, tangan kanannya memegang mawar merah. Jauh perjalanan kalian sampai sini, ucap sosok wanita itu. Aku hanya menjemput adikku untuk pulang, jawab Mazmur. Siapapun yang sudah memijak tanah ini hanya akan mengantarkan jiwanya padaku. Terdengar kata ancamannya. Jiwa kami milik Tuhan kami. Tidak ada siapapun berhak atas kehidupan juga kematian kami, balas laki-laki di sebelahku. Sunggingan senyuman sinis terlihat dari sosok di depanku, seakan menandakan ketidaksukaannya mendengar ucapan kata tadi. Aku yang hanya berdiri menyaksikan perseteruan mereka, hanya menunggu apa yang akan berlanjut ke depannya. Pertempuran, kehidupan, ataupun kematian, semua itu belum terlihat. Hanya saja ini menjadi pertanda, bukan hal baik untuk kami berdua. Kenapa di alam ini banyak sekali penguasanya, sementara kalau di alam lain yang pernah aku alami, suatu tempat hanya mempunyai satu pemimpin, sesembahan.
Berbeda dengan ini, ada Kolong Wewe, Mbak Sare, wanita ini, juga yang lainnya, yang seperti semuanya bermusuhan satu sama lain. Jika berharap hidup, itu hanya akan ada satu orang di antara kalian berdua, katanya kembali terucap. Untuk apa bangsa kalian selalu menginginkan jiwa manusia? Kini aku mengucap tanya. Sudah takdir, ini garis yang dibuat moyang kita. Jika kaumku dengan kaum kalian berseberangan, saling berperang, dari diturunkannya kita ke dunia ini sampai akhir dari dunia, lantang ucapnya terdengar. Kaum kalian banyak yang satu setuju dengan kami. Kenapa tidak denganmu? Pertanyaanku kembali terucap. Mereka yang berpihak dengan kaum manusia sudah menetapkan peperangan dengan kaumnya sendiri. Ucapnya semakin menunjukkan amarah. Mata yang semula sinis menatap, kini menyala berwarna merah, dengan menunjukkan sosok itu mematahkan tangkai mawar yang digenggamnya. 4 sosok yang sedari tadi terduduk mulai mengangkat menunjukkan wajah beringasnya dengan tatapan yang sama menyala. Geraman terdengar. Sibakan angin meniup dengan kencang, mengubah hawa yang semula adem menjadi panas, mencekam. Gitaran maut seakan siap menghampiri, memutar mencari nyawa. Situasi seperti ini banyak didapati. Manusia gentar, takut, lalu mengikuti mereka untuk abadi di alam kelam. Sangat konyol jika hanya rasa takut menanggalkan keyakinan diri akan pertolongannya. Perdebatan terjadi antara kami dengan sosok wanita itu. Terlihat 4 anak buahnya juga bergerak maju. 2 sisi sebelah kanan, 2 lagi di sisi sebelah kiri. Jika terjadi pertarungan, tentu ini tidak akan imbang, karena hanya 2 lawan 5 dedemit dengan kemampuan yang pasti tidak bisa dianggap remeh. Tidak lama kemudian, sosok wanita cantik itu seperti mengeluarkan asap warna hitam tipis yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Bagian aura pembungkus atau semacam penanda maksimalnya kekuatan yang terlihat. Menyaksikan itu, laki-laki di sebelahku mundur 1 langkah, tentu dengan persiapan diri. Semerbak wangi bunga mulai tercium pekat. Di sini, membuatku kembali menutup hidung. Mengikutinya mundur 1 langkah, terasa ada kedutan di bahu kananku, lalu menjalar turun seperti kesemutan sampai ke telapak tangan. Cahaya putih terlihat dan sebuah tombak yang hilang tadi kembali muncul dalam genggaman. Ini kapan datangnya tombak? Ucapku dalam hati. Melihat itu, kerlingan mata menatap tajam ke arahku. Dahinya berkerut dengan bola mata menyala semakin lebar. Nyai Sembrani. Kata itu terucap dari mulut sosok wanita itu. Nyai Sembrani, ini kan milik Mbak Sare. Batinku menjawab kata itu. Apa Mbak Sare itu yang menjadi cerita warga desa? Sosok dahulu yang menjadi legenda munculnya Jaran Sembrani atau kuda bersayap. Semakin aku tidak paham dengan semua ini. Alam yang terasa sangat aneh dan sangat mengerikan. Sebuah dunia penuh dengan pertikaian, seakan kematian mengampar, menjadi sajian istimewa di sini. Patahan batang mawar di genggaman tangan wanita itu juga berubah menjadi sebuah keris berwarna kuning. Terlihat lekuk panjangnya semakin meruncing dengan gagang pegangan kayu berwarna hitam kecoklatan. Sambaran petir menghantam pohon kering tanpa daun di belakangnya, hingga gelapnya malam menjadi terang karena api yang berkobar di pohon itu, ditambah sorotan purnama merah.
membuat terasa magis area ini menyeramkan. Benar-benar singgup dan keangkerannya dapat dilihat. Jadi di balik langkah kalian ada Nyai Sembrani. Kembali ucapnya terdengar. Dilanjut dengan tertawa mengerikan. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Mas Pur. Aku Dewi Kolo Hanyuntari, penguasa negeri Lelembut Sini. Wanita itu menyebutkan nama dengan nada kesombongan sebagai penguasa. Izinkan kami untuk pulang. Kami datang juga tanpa mengusik apapun, sambung ucapan Mas Pur. Tanpa seizinku, kalian akan tetap berada di sini, hidup denganku atau mati. Kata itu terdengar darinya. Sebuah tempat yang memiliki pilihan, sangat sukar diterima. Hidup untuk bersatu dengan setan atau memilih mati. Perasaan menjadi penyesalan diri. Kenapa harus sampai tempat sejauh ini jika hanya mencari kematian? Sungguh sebuah penyusuran yang salah. Perjalanan yang aku kutuk dengan teriakan dalam hatiku sendiri. Ingin ku tancapkan tombak ini ke arah sosok itu. Namun sebelum melangkah, tangan kiriku sudah dicengkram oleh Mas Pur. Dia menatapku dan menggelengkan kepala tanpa tidak setujunya atas aku mengambil sikap. Kenapa halangi aku? Tanyaku dengan dada yang panas. Kamu mau mati konyol di sini? Katanya dengan nada yang berbalur emosi. Mendengar perdebatan itu, kelima sosok itu tertawa serempak, seakan menyaksikan kelucuan kami berdua, atau menjadikannya bahan tertawaan yang sengaja mengejek kami berdua agar terpancing emosi. Gelegar tawa yang menjadi sebuah tantangan dalam pendengaran telingaku. Suasana seperti ini aku hanya menekan emosi dengan memikirkan wajah ibuku di luar sana. Mengharap masih bisa kembali bertemu, juga menjalani kehidupan normal seperti waktu lalu. Lintasan wajah ibuku seketika memberikan rasa tenang, mengingat kembali semua nasihat beliau untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dimanapun berada, dengan kondisi apapun. Batin aku tuntun untuk melantunkan lafaz suci, membaca doa yang aku bisa, sampai tubuh terasa panas. Melawan itu semua dengan kalimat-kalimat agung, terus berdoa, dengan posisi tetap berhadapan langsung, saling menatap. Sampai melesat wanita itu menusukkan keris menembus Mas Pur yang masih memegang tanganku. Anehnya, keris itu seperti tidak mengenai apa-apa, hanya menusuk angin, menembus tubuh di sebelahku. Wanita itu sontak mundur, lalu menatap dengan heran, mengangkat tangannya, lalu memandang tajam ke arah pusaka ini. Mulutnya mulai merapal mantra yang entah itu ajian apa, hingga batangan kuning itu mengeluarkan cahaya, lalu mengibaskan benda itu ke arah kami. Sebelum sinar itu tiba, dengan cepat gerakan laki-laki di sebelahku menepis hanya menggunakan tangan sebelah kiri. Ternyata itu bukan ragamu manusia, serunya terdengar bergetar penuh murka. Iya, ini jiwaku yang menjemput adikku pulang, jawabnya. Ternyata bukan orang remeh, berani mengusik masuk ke alamku. Dengan rogo sukmo, hebat nyalimu, kata Dewi Kolo. Aku masih dengan kebisuan antara kagum, heran, juga banyak pemikiran yang sangat mustahil jika aku urai dalam nalar sebagai manusia awam sepertiku yang tidak paham akan hal-hal seperti ini. Yang perlu dijaga oleh hati yang iman, selalu teguhkan iman, sedekat mungkin mengenal Tuhan. Ketika terjebak di alam lain yang diciptakannya, diri sudah siap untuk meminta pertolongan. Hanya padanya kita berserah hidup, juga mati, di dalam dimensi manapun yang telah dikehendaki.
Masih dengan ketegangan malam ini, sosok wanita bernama Dewi Kolo Hayuntari semakin menggapai murkanya. Dikibaskannya pusaka itu, lalu keempat punggawanya berubah menjadi sosok menyeramkan. Dengan cengkeraman tangan mereka mengeluarkan kobaran api. Menyeringai wajah-wajah menjijikan itu mempertontonkan pasangan tari, juga liur yang menetes. Wajahnya hampir menyerupai anjing. Salakan panjang terdengar, juga beberapa kali menggeram, seakan ingin menerkam ke arah kami berdua. Dengan tatapan mata yang masih menyala berwarna merah. Beringas terlihat bak muka anjing liar, mempertontonkan hausnya mereka akan kematian. "Tenang," bisik Mas Pur. Mendengar itu, aku hanya diam. Namun sekujur tubuh ini dibanjiri dengan keringat dingin. Beberapa kali badan bergetar, merinding. Rasa takut terasa dengan semakin cepatnya degup jantung yang memburu tidak beraturan. Geratan gigiku terdengar menyatu, menahan semua ini. Hanya saja berusaha tetap bertahan. Jangan sampai terjatuh lemah yang akan membawa diri pada kematian. Beberapa kali aku terbatuk karena dada sesak terasa panas menggumpal. Segala nafas ini pasti menjadi rasa ketakutan yang terlihat di mata para lelembut. Mata ini hanya menyaksikan sunggingan senyum sinis di bibir wanita iblis itu. Matanya lekat mengarah tajam, melihat ke arah kami, tanpa sekalipun berkedip. Gejolak peperangan ini sudah dimulai dengan benturan aura yang sangat kuat terasa. Bahkan energi terasa perlahan terserap. Semua terasa sakit di sekujur badan ini. Namun aku hanya berusaha menguatkan diri, walau dasarnya memang sudah tanpa daya apapun lagi. Tidak seberapa lama, lutut juga sudah tidak sanggup menopang badan. Tersujud aku di atas tanah, tanpa sanggup berdiri lagi. Hanya rengkuhan laki-laki di sebelah membantu menopang raga yang tidak sanggup menerima benturan kekuatan magis lelembut itu. Gelak tawa kepuasan terdengar dari Dewi Kolo, seakan memang dia suka mencapai kemenangannya. Sekali bergerak atau menyuruh anjing siluman itu menyerang, tamat sudah kehidupanku. Hanya tersisa doa semata dalam hati, berpasrah. Jika ini kehendaknya, maka ampuni segala dosa, juga kesalahan diri. Hanya terus memohon ampun. Mata kami masih saling melumpuhkan. Senyum yang aku berikan pada wanita itu sebagai tanda aku bukan manusia yang takluk akan iblis. Sudah terasa apa itu kematian. Teriaknya terdengar sangat keras, semakin ganas menggeram. Keempat punggawa itu menyeruak tanda jika bau ajal sudah bisa mereka cium dariku. Liur itu deras menetes dari mulut, seakan ingin segera melumat raga ini tanpa ada sisa lagi. Terlihat dalam tatapanku jika mereka menantikan jatuhnya tubuhku untuk menjadi makanan para siluman. Mata mulai meredup menatap. Sesak nafas tidak hanya sekedar panas dalam diri, namun tenggorokan sudah seperti tercekik oleh tangan astral yang tidak terlihat. Sebelum terkulai, telinga ini masih mendengar. "Cukup, biarkan mereka pergi." Terdengar suara Mbak Sareh. Hanya saja, waktu itu sama sekali belum terlihat. Suara yang terdengar disusul dengan derapan langkah kuda berlari, lalu meringkik di belakangku. Bukan hanya itu yang terdengar, auman macan juga dari kejauhan menggelegar. Hadirnya Mbah Sareh membuat ciut nyali kelima dedemit di hadapan kami. Tatapannya tidak setajam tadi. Api di tangan-tangan siluman anjing itu meredup lalu sirna dengan sendirinya.
Tentu ini menjadi kelegaan buatku. Dada yang terasa panas juga berangsur reda. Kembali membuka mata dengan bernafas seperti biasa. "Nyai Sembrani," ucap Dewi Kolo. "Cukup Dewi, sudah terlalu banyak jiwa manusia mati di alam ini. Jangan menambah kotor tanah ini," ucap nenek tua yang kini melangkah maju di depanku. Hanya saja wujud Mbak Sareh tidak sama seperti tadi. Bukan berwujud nenek tua, tetapi wanita muda dengan satu tanduk pas di atas keningnya. Terlihat tangannya juga memegang tombak yang sama persis dengan tombak di tangan kananku. Wanita ini menjadi tameng dari benturan hawa magisnya lelembut. Sangat bisa aku rasakan ketika kembali aku bisa berdiri tegak tanpa ditopang. Kembali seperti mendapatkan kekuatan yang tadi hilang. Telinga ini mendengar lagi sebuah ucapan seperti mantra atau rapalan sebuah ajian. Tiba Kang Armani sudah membidik dengan panah dari cahaya warna putih. Entah kapan dia datang, tiba-tiba sudah ada di sebelah kananku, berdiri seperti Arjuna dalam pewayangan, tanpa bergeming dan mengucapkan apa-apa lagi. Hanya pandangan tertuju ke depan arah lawan. Semua datang tiba-tiba dengan kemampuan masing-masing, yang entah ilmu kanuragan jenis apa yang mereka semua miliki. Menyaksikan hal itu, hanya ucapan syukur ini terucap. Masih memiliki harapan untuk kembali pulang dan terlepas dari pelukan kematian di dalam jagat lembut. Macan hitam yang berdiri tegak di atas lereng juga siap menerkam ke arah gerombolan setan itu. Itu wujud Joko yang juga hadir untuk menolongku. Masih ada semuanya yang siap berperang, hanya ingin mengeluarkan aku dari tanah kelam ini. "Kita sudahi semua ini, Dewi Hanyun, atau kamu sendiri yang akan menuai ajal," kata wanita penjelmaan Mbah Sareh dengan menunjuk dengan tombak trisulanya. "Kali ini kamu menang, Nyai Sembrani. Tidak di kemudian hari," ucap sosok itu. Dia lalu melangkah masuk ke dalam tandunya, lalu dipukul keempat anak buahnya, meninggalkan kami semua. Hilang sosok itu, juga padam api yang berkobar di pohon kering yang masih berdiri. Bulan purnama besar di sebalik bukit juga turun perlahan, sampai tidak terlihat lagi. "Pulanglah kalian dan jangan pernah kembali ke sini lagi," kata wanita itu. Lalu sosok wanita bertanduk itu membalikan badan ke arahku. Kini kami saling berhadapan dengan wujud menjadi nenek tua lagi, dengan khas ketawa cekikannya. "Sudah, pulanglah Nang. Gak usah cari jaran Sembrani. Itu hanya wujudku. Sudah tidak ada lagi yang mesti dicari di Sepungkruk. Tanah ini tanah kutukan dari zaman dahulu. Jiwa yang memasuki hutan ini hanya jiwa yang mengantarkan kematian. Kasih tahu kepada mereka, jangan datang ke sini." Peringatannya terdengar. "Terima kasih Mbah," ucapku pada nenek tua. "Ingat ya Nang, jangan kesini lagi." Kembali peringatan itu dia ucapkan. Kabut yang dibawa angin sangat kencang menutup semua pandangan. Bahkan jarak senggal pun semua tidak terlihat. Semua hanya asap putih yang berbau wangi, yang sangat pekat menyekat. Saat semua itu menghilang, aku tengah berdiri di samping tenda dengan posisi masih ada Mas Pur di sebelah kiri, Kang Armani di sebelah kananku. Hari sudah tenang, terdengar suara alam menyambut dengan kicau burung, juga aliran sungai di bawah sana. Senyum terlihat di wajah kedua laki-laki ini, sampai mereka menepuk pundakku bersamaan, lalu melangkah membangunkan Kang Sujanto
yang masih tertidur di dalam tenda. Tanah kelam itu berdampingan. Jangan pernah memiliki rasa penasaran untuk hanya sekedar ingin tahu. Semua itu tidak sebanding dengan nyawa yang dipeluk oleh rasa kematian. Terima kasih sudah mengikuti kisah singkat sahabat saya. Demikian alur yang saya tuliskan. Itulah akhir cerita dari Pelukan Kematian yang ditulis oleh Win. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.